kalau menurut pendapat gua, usahakan di sosial media jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah, ya. Jadi sosial media bukanlah tempat kita untuk menyelesaikan masalah, karena di sana banyak kekurangan-kekurangan. Back again. Hola teman-teman Slim semuanya, kembali lagi di Seven Production. Baik teman-teman, kali ini kita akan coba mengangkat sesuatu yang ada hubungannya dengan sosial media. Ya, zamannya milenial, mahasiswanya sudah pasti milenial, dan milenial bercirikan sosial media. Artinya saat ini pasti ya, hampir semua mahasiswa, bahkan bisa dibilang semua mahasiswa pasti punya akun-akun di sosial media. Namun ya, yang jadi masalahnya adalah sering sekali di saat sekarang ini mahasiswa tidak bisa mengendalikan dirinya bagaimana harus bersikap yang baik di sosial media. Nah, kita coba akan mengulasnya, semoga ini memberikan manfaat buat mahasiswa supaya mereka dapat arah, supaya dapat semacam panduan bagaimana sebaiknya untuk berekspresi di sosial media. Namun sebelumnya teman-teman, berinvestasilah terlebih dahulu dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Jangan lupa juga untuk membunyikan tanda loncengnya supaya teman-teman dapat updatean terbaru dari setiap konten di channel ini. Oke, seperti apa pembahasannya? Check it out! Nah, baik teman-teman, hal pertama yang harus teman-teman sadari adalah pada saat ngepost atau memposting sesuatu di sosial media, pahamilah bahwa jangan sampai kehidupan kita menjadi konsumsi publik ya. Walaupun kita ini bukan public figure, tapi tetap saja jangan sampai setiap masalah dalam hidup kita itu kita jadikan semacam konsumsi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Ya, sering sekali kita karena ada masalah dengan teman kita, terutama dengan dosen, ya, jadi menghina atau membawa masalah itu dituliskan di postingan-postingan sosial medianya. Ya, hati-hati teman-teman, bagaimanapun juga gue selalu mengatakan bahwa pada saat kita kuliah, bangunlah yang namanya image, bangunlah yang namanya kredibilitas, nama baik, termasuk di sosial media. Kalau teman-teman bersikap buruk, maka image yang terbentuk untuk diri teman-teman itu pasti akan buruk juga, dan ini akan terus diingat sama orang. Bahkan kalau sosial media ini, dia bisa dibilang rekam digitalnya susah untuk dihapuskan. Jadi orang pada saat nanti dia sudah sesukses apapun, ya, orang-orang yang generasi di bawahnya bisa melihat seperti apa dulunya dia menggunakan sosial media, seperti apa dia punya pola pikir. So, jadi teman-teman, kamulah yang harusnya bisa mengendalikan sosial media, bukan sosial media yang mengendalikan teman-teman. Jadi hati-hati, janganlah sekiranya kita jadi kayak lata gitu ya. Lata, semua permasalahan hidup kita apapun, kita punya permasalahan, kita beritahukan ke orang banyak. Ingat, sekali saja kita post, itu artinya orang lain sudah bisa menikmati. Dan orang lain itu dengan semua pengetahuan dan semua dia punya cara pandang, pasti akan ada yang positif dan akan yang ada negatif. Jadi kalau menurut pendapat gua, ayo kendalikan diri kita, kendalikan emosi kita. Jadi silakan memposting sesuatu yang sifatnya lebih bisa memberikan inspirasi, ya, memberikan inspirasi buat banyak orang, terlebih lagi memotivasi orang-orang, ya, terlebih juga bisa memberikan semacam ya kita hal-hal positif di mana bisa mendapatkan jaringan-jaringan baru, link-link baru, ya, daripada kalau kita membiarkan diri kita dikontrol oleh emosi kita. Orang hebat pada intinya mereka adalah orang-orang yang bisa mengontrol emosi mereka, baik itu di dunia real maupun di dunia sosial media. Berikutnya untuk masalah. Jadi sering sekali kita dapatkan mahasiswa-mahasiswa, teman-teman ini ketika dapat masalah, mereka sangat-sangat lata dan ingin langsung bercerita di sosial media. Nah, menurut pendapat gua ya memang hak teman-teman, tapi sekali lagi hati-hati, karena ketika kita pada akhirnya mengizinkan sosial media ya memberitahukan seperti apa diri kita, dengan kata lain sebenarnya kita sudah membiarkan banyak hal-hal negatif yang sifatnya penghakiman datang kepada kita. Nah, ingat ya, netizen itu maha benar. Jadi tidak hanya berlaku kepada artis atau public figure saja, kepada teman-teman juga netizen itu dia bersikap seolah-olah bahwa dialah yang paling mengetahui semuanya, ya. Jadi ketika teman-teman membuat yang namanya postingan, terutama dalam bahasa
tulisan, kata-kata tok gitu ya. Paling banter menggunakan emot atau icon gitu ya. Jadi itu pun sebenarnya tidak cukup membantu. Jadi sering sekali bahasa tulisan punya kelemahan karena kita tidak bisa mendengarkan intonasi ya, dan juga gesture ya, gesture yang bisa kita perlihatkan. Sehingga pada saat kita membuat sebuah postingan dalam bentuk kata, itu hanyalah bahasa tulisan yang membuat kemungkinan banyak orang berpikir negatif. Jadi teman-teman hati-hati ketika kita mengeluh, ketika kita sedang memberitahu masalah yang sedang kita hadapin, sebaiknya berpikirlah ulang 2 kali. Dan kalau gue boleh sarankan, mendingan tidak usah di-post untuk setiap masalah yang kita hadapin ya. Postlah sesuatu hal yang positif saja. Jadi jangan biarkan orang lain jadinya berprasangka yang bermacam-macam, walaupun itu adalah hak teman-teman juga dan hak mereka. Namun sebaiknya dalam hidup ini kita sebisa mungkin meminimalisir ya, sebisa mungkin kita meminimalisir kemungkinan hal-hal negatif yang terjadi dalam diri kita ya. Semakin banyak masalah dalam hidup kita, pada akhirnya membuat kita tidak fokus kepada mimpi dan cita-cita kita ya. Kita lebih sibuk untuk membenarkan diri kita lebih sibuk untuk menjawab setiap pertanyaan orang-orang di luar diri kita, dan kita pada akhirnya kehilangan arah, dan kita semakin jauh dan semakin lama untuk meraih mimpi kita. Jadi teman-teman, menurut pendapat gua, ayo kembali fokus kepada cita-cita kita, mimpi kita, dan gunakan atau postinglah sesuatu hal yang positif saja. Terlebih kalau bisa memang gunakan yang namanya postingan yang berbau intonasi dan juga gesture, supaya orang lebih paham untuk maksud kalimat yang kita ucapkan atau kita posting. Nah, tapi mungkin jadi pertanyaan adalah, ada beberapa teman-teman tuh yang pernah bertanya, tapi Pak, ada juga beberapa teman-teman yang pada akhirnya itu mereka menuduh, menghina kita di sosial media. Apa respon yang harus kita berikan untuk menanggapin pernyataan mereka ini, Pak? Jadi menurut pendapat gue gini teman-teman, biarkan saja orang lain menyelamatkan mukanya. Jadi kalau menurut pendapat gue, usahakan di sosial media jangan berusaha untuk menyelesaikan masalah ya. Jadi sosial media bukanlah tempat kita untuk menyelesaikan masalah, karena di sana banyak kekurangan-kekurangan. Terlebih kayak tadi gue bilang, di sana hanya bisa bahasa tulisan. So jangan berdebat di sosial media. Kalau seandainya kamu diserang, sikap yang harus kamu ambil adalah tidak perlu ditanggapin. Kalau kamu di sana diejek-ejek, dihina-hina, kalau menurut pendapat gue, sudah cara terbaiknya untuk menyelesaikan masalahnya adalah tidak perlu ditanggapin lagi, tidak perlu berkomentar ya. Biarkan saja dia menghakimi kita. Kalau menurut pendapat gua, di saat orang menghakimi, menuduh dan memfitnah kita di sosial media, dia sebenarnya sedang bercerita tentang seperti apa dirinya ya, seperti apa dia punya karakter, seperti apa dia punya cara berpikir. Jadi dengan kita menunda atau tidak merespon ya komen-komennya, itu artinya kita sebenarnya berusaha untuk memecahkan masalah dengan tidak memperpanjang ya. Sebenarnya kalau kita bisa tahu, banyak teman-teman yang membaca itu tahu kok siapa yang sebenarnya yang benar dan siapa yang kurang benar ya. Jadi intinya adalah tidak semua pertanyaan butuh jawaban, dan tidak semua juga hinaan atau ejekan dalam diri kita harus kita tanggapin sepenuhnya. Ada waktunya nanti yang paling tepat untuk kita bisa menyelesaikan semuanya. Tapi jangan gunakan bahasa tulisan atau postingan di sosial media untuk memecahkan masalah kita. Menurut pendapat gua, kalau itu terjadi justru memperumit masalah dan menambah masalah-masalah baru. So kendalikan diri teman-teman, kita harus belajar bijak ya, dan kita harus mulainya dengan diri kita tanpa harus berharap orang lain yang dulu bersikap baik atau bersikap positif ke kita. Kita dulu yang menyebarkan virus-virus positif itu. Nah, perlu juga gue tekankan sebenarnya tugas kita di sosial media bukanlah untuk memojokkan seseorang, bukanlah untuk merendahkan seseorang. Bila perlu, kita harus membantu menyelamatkan seseorang dari kebodohan yang dia buat sendiri. Jadi ketika ada teman-teman yang memfitnah kita, dia berusaha untuk menjelekkan kita, ya udah teman-teman, yang penting kamu hanya bisa mengendalikan satu hal, yaitu adalah diri kamu sendiri. Kamu nggak bisa mengendalikan apa yang orang lain ingin katakan atau apa yang orang lain ingin komen dan posting gitu ya. Jadi biarkan saja mereka mau bersikap seperti apa. Dengan kamu tidak menanggapin, menurut pendapat gua itu akan menjadi bijak, dan itu akan membantu masalahnya reda sendiri nantinya. Intinya yang gue mau bilang kan adalah di sini haramkan gitu ya, haramkan yang namanya merendahkan orang lain, walaupun kamu punya kesempatan untuk mempermalukan dia di sosial media
ya. Jadi sekali lagi, pokoknya yang harus melekat dalam diri kita adalah sesuatu hal yang positif, positif dalam hal mengontrol emosi, positif dalam hal mengeluarkan ucapan dalam bentuk postingan, sehingga ini akan menjadi karakter mengakar dalam diri kita. Dan yang paling penting nantinya adalah setiap orang yang ingin mengetahui siapa diri kita ke depannya ketika kita sudah sukses, mereka bisa melihat tuh jejak rekam digital kita, bahwa ternyata kita selalu orang-orang yang selalu menekankan tentang apa itu hidup positif, apa itu sikap positif, apa itu respon positif. So, jangan pernah takut untuk berbuat baik. Kadang hari ini tidak terlihat, kadang hari ini tidak bisa banyak yang menyadari, namun ke depan buahnya selalu manis. Dan percayalah, apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Nah, terus kalau ada mahasiswa yang bertanya, seperti apa Bapak melihat sosial media saat ini? Gue selalu menjawab bahwa sosial media, gue selalu jadikan itu sebagai semacam fasilitas buat gue menjelaskan siapa diri gue kepada anak-anak gue nantinya. Jadi anak-anak gue pada saat mereka besar, mereka pasti bisa melihat seperti apa bapaknya dulu, ya. Nah, mereka pasti akan melihat bapaknya ini bijak atau tidak pada saat menggunakan sosial media. Tentu saja bapaknya pernah salah, tapi nanti anak-anak gue juga pasti akan melihat ketika bapak gue pernah buat salah, apa yang dia lakukan. Dia bertambah menjadi pribadi yang lebih baik atau yang lebih buruk. Jadi sekali lagi, gue selalu menggunakan sosial media sebagai tempatnya menginspirasi banyak orang, terlebih buat anak-anak gue atau nanti cucu-cucu gue, sehingga mereka bisa melihat bahwa oke, ini bapak gue, ini kakek gue yang memang orangnya punya pemikiran-pemikiran positif. Jadi tidak hanya sekedar untuk memuaskan, untuk seperti kayak memberitahu orang bahwa inilah diri gua. Jadi sama juga sih sebenarnya teman-teman dengan kenapa sih alasan gua membuat channel YouTube gitu ya. Ya sedikit banyak kalau menurut pendapat gua termotivasi karena gua pingin setiap kata-kata gua, setiap kalimat-kalimat gua ini akan bisa nanti didengarkan kembali oleh anak-anak gua, cucu-cucu gua, sehingga mereka juga bisa belajar dari cara gua berpikir. Mereka tahu, terlebih gua selalu pingin di channel gua ini bagaimana bisa memotivasi orang lain, memotivasi diri sendiri, menjadi inspirasi dalam kehidupan. Ya, dan gua pingin juga semoga ke depan anak-anak gua, cucu-cucu gua bisa banyak dapat manfaat dari channel yang gua buat saat ini. Dan yang pastinya untuk saat ini, semoga saja ini bermanfaat dan banyak memotivasi teman-teman mahasiswa, ya, karena gue bekerja sebagai seorang dosen, sehingga kelas akan menjadi terbatas untuk gue mentransfer apa yang menjadi pengalaman gue, apa yang menjadi pola pikir gue. Tapi dengan adanya channel, teman-teman mahasiswa bisa banyak terbekali, ya. Semoga saja teman-teman di luar kampus yang memang tidak ada di kelas bareng gue juga bisa banyak mendapat manfaat dari setiap konten-konten yang gue buat di channel. Oke teman-teman, semoga kita menjadi orang-orang yang bijak dalam mengekspresikan diri kita di sosial media saat ini. Terlebih lagi kalau gue berharap, ayolah bangsa Indonesia, mahasiswa-mahasiswa Indonesia saat ini, berpikirlah bagaimana menciptakan sosial media. Artinya kita lebih produktif, tidak hanya sekedar jadi bangsa yang konsumtif dalam hal mengelola atau mengkonsumsi sosial media yang menjadi buatan-buatan dari negara-negara lainnya, ya. Semoga kita bisa berkontribusi terhadap negara ini juga melalui sosial media yang kita buat. Oke teman-teman, itu saja. Semoga bisa memberikan inspirasi, semoga bisa memberikan banyak manfaat buat kita semuanya. Namun sebelumnya jangan lupa juga untuk berinvestasi dengan menekan tombol subscribe, share, like, dan komennya. Oke teman-teman, subscribe. Thank you very big and God bless you all. Out.